Halo, selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Gimana, masih semangat? Masih dong pastinya. Oke, namun sebelum itu Ibu mau nanya, apakah semuanya sudah hadir? Ada yang sakit? Nggak ada. Tolong nanti terus lihat ke depan, kita mau belajar. Oke. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu harap untuk kelasnya harus diatur sedemikian rupa dulu ya, supaya lebih fokus dalam pembelajaran. Tolong Denis maju ke depan. Kamu di samping dia. Denis di samping dia. Untuk memulai pembelajaran kita akan mengawali dalam doa. Minta kesediaan Antinus untuk membawa kita di dalam doa. Atau maju ke depan, Antinus pimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami mau belajar dalam nama Yesus. Engkau berkati, amin. Terima kasih Antinus. Sama-sama ibu. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Ibu harap untuk semuanya jangan ada yang fokus di laptop ya. Tolong fokus di pembelajaran kita supaya kalian bisa mengerti. Kita akan belajar pada sore hari ini, yaitu tentang pendidikan agama Kristen dengan judul Tinggal di Dalam Kasih-Nya, di dalam Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam pada pembelajaran kita belajar tentang kasih. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, siapa di sini di minggu ini pernah melakukan kebaikan? Pernah menolong temannya? Saya Bu. Antinus pernah melakukan kebaikan. Hal apa yang kamu lakukan, Antinus? Yang saya melakukan kebaikan sama teman-teman, yaitu saya menolong ketiga teman satu dari motor. Oke, good job Antinus. Ada lagi? Denis pernah melakukan kebaikan seperti minggu ini, Denis? Ya, saya dan teman-teman itu bisa kasih uang. Bagus Denis, itu salah satu kebaikan yang memang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, Ibu harap kalian menceritakan tentang pengalaman kalian tentang kasih, supaya kita lebih memahami kasih itu apa sih, kasih yang sesungguhnya itu seperti apa. Ibu harap kalian menceritakan pengalaman kalian dengan berkelompok. Ibu akan membagikan kelompok kalian. Di sini kalian ada berapa orang? 5 orang. Karena ini jumlahnya ganjil, karena Ibu mau kalian menceritakan pengalaman kalian satu dengan yang lain. Jadi 2 orang dalam satu kelompok. Karena ini ganjil, nanti dalam salah satu kelompok itu ada yang 3 orang. Kalian mau membagi kelompok sendiri atau Ibu yang bagi? Ibu aja yang bagi. Oke. Kalau begitu Ibu mau Jakarias dengan Denis satu kelompok. Selebihnya itu satu kelompok ya, Antinus sama Geri dan Idan. Tolong ke teman kelompoknya masing-masing. Ayo, berkumpul ke teman kelompoknya masing-masing. Denis ke sampingnya kalian, Denis. Kalian bertiga berkelompok diskusi. Yang ngajakin itu harus bisa kerjasama. Jadi yang kalian lakukan itu menceritakan pengalaman kalian. Apa yang kalian ceritakan nanti itu apa yang terjadi dengan kalian, siapa yang terlibat di situ, dan mengapa peristiwa itu begitu terkesan dengan kalian, dan apa dampak bagi perasaan kalian. Itu
yang harus kalian ceritakan. Setelah kalian ceritakan satu dengan yang lain, salah satu nanti teman kelompok akan menceritakannya di depan kelas, mempresentasikannya. Ayo dimulai, ceritakan pengalaman kalian tentang kasih. Dimulai ya. Pengalaman tentang kasih kepada sesama sama orang tua kan. Kirinus, ceritakan pengalaman sama teman-teman Kirinus, jangan hanya dulu saja. Oke, semuanya pasti sudah menceritakan pengalamannya. Salah satu pilih teman kelompoknya siapa yang mau presentasikan pengalaman tentang kasih yang kalian lakukan siapa? Siapa mau duluan? Kalau siapa? Oke, kalau tidak, silakan ke depan tidak ceritakan pengalaman salah satu dari temanmu. Sesuai dengan diskusi kali tadi, kami mengambil tentang apa yang terjadi. Jadi pengalaman yang kami ceritakan tadi itu tentang membantu teman. Terus yang terlibat itu kami sendiri dengan sesama kami. Mengapa peristiwa itu berkesan? Karena kami saling membantu jadinya. Terus apa dampaknya bagi perasaan mereka? Mereka senang karena kami membantu mereka. Senang sekali kelompok kita dan teman-teman. Kelompok Jakarta, siapa yang mau presentasikan? Oke, Jakarta ke depan. Kami diskusi dengan Denis sama itu tentang membantu orang tua di rumah. Yang terlibat di situ ada adik, ada kakak, ada bapak dan mama. Di situ peristiwa yang kami kisah kepada kakak tadi yaitu tentang gimana cara kami membantu orang tua dalam mencuci piring, membersihkan rumah, dan membantu orang tua ketika pergi belanja. Dan dampak dalam usaha mereka itu mereka sangat berterima kasih seperti anak yang datang dari orang tua, anak yang mengasihi orang tua dan membantu dalam segala hal. Itu aja Bu. Terima kasih Kakak dan Denis untuk presentasinya. Nah, anak-anak kita belajar seperti itu contoh, salah satu dari contoh kasih yang akan kita pelajari. Namun ada yang lebih yang akan kita pelajari itu kasih tentang Kristus. Oke, sebelum itu kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 15. Iya, terus Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-13 saja. Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Sudah mendengar semuanya? Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Mu itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacita-Mu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar
menuruti perintahku, menuruti perintah Bapakku, kamu akan tinggal di dalam kasihnya seperti kamu menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, ini adalah ayat kunci yang harus kita tekankan bagi pembelajaran kita. Yerinus, tolong diperhatikan Yerinus, jangan ada yang fokus di laptopnya masing-masing. Iya Ibu. Oke Yerinus, diperhatikan ya. Nah, kita akan belajar bukan hanya soal kasih, tetapi ketaatan. Bagaimana cara kita taat? Dasar dari kasih kepada Kristus yaitu disampaikan melalui ketaatan kita. Ketika kita taat pada firman Tuhan, maka kasih itu akan diam di dalam diri kita. Kita tinggal di dalam kasih berarti secara aktif memilih untuk hidup taat kepada Tuhan. Ketika kita memilih kasih itu, perintahnya tidak memberatkan. Ini adalah perintah Kristus kepada kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita memelihara kasih itu dan taat kepadanya. Kita harus memahami makna utama dari kasih ini, yaitu yang pertama, Yesus menekankan kasih yaitu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti yang kalian ceritakan tadi, kali ada yang membantu teman, kata Jakaris ada yang membantu orang tua. Itu adalah bagaimana cara kita melakukan kasih itu dengan saling mengasihi sesama orang tua, teman dan sahabat kita. Kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban artinya kita harus bisa mengorbankan diri kita ketika kita mengasihi satu dengan yang lain, membantu teman dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari kasih yang kita lakukan itu yaitu agar kegembiraan Kristus ada di dalam kita dan kita penuh dengan kegembiraan Kristus itu. Itu adalah tujuan kita melakukan kasih tersebut. Nah, Ibu mau bertanya dulu, di saat tadi ada yang bilang, Atimus bilang dia membantu temannya. Kenapa kamu membantu temanmu, Atimus? Apa tujuan membantu temanmu? Apa yang ada di konsep dalam pikiran aku mau membantu temanku? Apakah ada tujuanmu atau apapun itu? Apa Atimus? Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya, terus saya juga harus mengasihi teman-teman saya. Nah, bagus Atimus, itu tujuan kenapa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita udah tahu bahwa Tuhan juga mengasihi kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa tentang hamba dan sahabat. Yesus mengangkat status hubungan kita kepada Tuhan, di mana yang seharusnya kita adalah hamba, Dia menjadikan kita sebagai sahabat untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana? Seperti apa sih status hamba itu? Status hamba itu yaitu hamba hanya menjalankan perintah dan tidak tahu apa yang berbuat. Sedangkan sahabat, Yesus telah menceritakan segala sesuatu yang Ia dengar dan mengatakan. Tuhan Yesus menganggap kita ini adalah sebagai sahabat. Demikian juga kita, bagaimana cara kita memberikan kasih itu kepada sahabat-sahabat kita seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Nah, kita adalah sahabat Tuhan Yesus, maka dengan itu kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Dari kasih ini kita memiliki sebuah panggilan. Panggilan apa? Yaitu kita dipilih untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita dipilih oleh Kristus untuk menjadi umat Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan, dan kita harus memiliki kuasa di dalam doa. Kita ditetapkan juga untuk pergi. Maksudnya apa? Kita ditetapkan untuk pergi, yaitu untuk menceritakan kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus tersebut. Dan ketika kita tahu akan kasih, kita akan menghasilkan sebuah buah. Buah yang dimaksud adalah karakter kita. Bagaimana cara kita mengasihi, bagaimana cara kita mengimplementasikan kasih Kristus itu kepada teman-teman kita. Itu buah yang kita dapatkan.
Ibu mau bertanya dari pembacaan firman Tuhan kita itu, ibu mau bertanya tentang mengapa Yesus akan menekankan perintah untuk saling mengasihi atau mencintai. Ada yang tahu? Kenapa Tuhan Yesus menekankan kita sebagai orang percaya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang menjawab apa namanya? Zakarias. Oke. Mengapa Yesus sangat menekankan perintah untuk saling mencintai? Karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita, maka kita juga harus mencintai para sesama orang itu atau sahabat atau teman, baik dalam sekolah maupun dalam lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih Zakarias, bagus sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Denis mau menjawab? Tidak. Gerinus mau menjawab? Tidak tahu. Nah, mengapa Yesus sangat menekankan seperti dikatakan oleh Zakarias tadi? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Makanya juga Tuhan Yesus mau kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Nah, apa sih contoh sederhana tentang sikap kasih yang dapat kita lakukan di sekolah atau di rumah? Berikan satu contoh sikap kasih. Apa? Siapa yang mau memberikan contoh sikap kasih? Oke, ya. Contoh sederhana tentang sikap kasih, mengasihi teman, terus kalau di rumah mengasihi mama sama papa. Terima kasih. Bagus sekali. Dan oke, Antinus, apa Antinus? Contoh sederhana yang kayak mengasihi itu kan bisa saling menolong ketika teman-teman kita tidak ada makanan. Berarti misalnya saya ada makanan, berarti saya oke. Terima kasih Antinus. Jadi itu adalah salah satu contoh yang paling sederhana seperti kata di sini. Kalau contohnya ada teman-teman kita yang lagi tidak ada bawa makanan, kita harus bisa membagikan makanan kita. Yang tadi kita harus membantu papa-papa. Iya, itu contoh sederhana tentang kasih yang harus kita lakukan. Nah, kita ada tugas kelompok lagi. Ibu harap untuk kelompok yang seperti tadi ya, nggak usah diubah lagi, kamu dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan mendiskusikan tentang manfaat hidup di dalam kasih. Apa akibat jika seseorang tidak mengasihi atau tidak mencintai? Nah, berikan contoh konkret penerapan kasih dalam kehidupan. Oke, yang terakhir itu kayaknya nggak usah lagi karena udah tadi disampaikan. Jadi yang kedua itu aja manfaat hidup dalam kasih dan akibat jika seseorang tidak hidup di dalam kasih. Ayo silakan untuk berdiskusi, nanti disampaikan apa hasil diskusinya. Denis diskusi dengan Zakarias ini, Gerinus bergabung dengan kelompok Gerinus. Apa manfaat hidup dalam kasih? Kita hanya punya 10 menit ya untuk mendiskusikannya. Oke, sudah habis waktunya. Anak-anak semuanya, silakan untuk dipresentasikan di depan. Apa hasil dari diskusinya? Siapa dari kelompok idam, siapa yang mau maju ke depan perwakilannya? Antinus ibu. Antinus, maju ke depan Antinus. Ini kita setelah yang ada. Yang Bapak ya saya.
kita dikasihi Tuhan. Itu jawaban nomor 1. Yang kedua, akibatnya itu Saya mau bantu, Bu. Oke, dan silakan dibantu kita semuanya. Akibat jika seseorang tidak mencintai atau tidak saling mengasihi, orang lain juga tidak mengasihi kita. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, mereka juga mengasihi kita. Kalau tidak mengasihi orang lain, mereka juga tidak mengasihi kita. Saja, Bu. Terima kasih dan nanti itu untuk jawabannya dari kelompok karya tenis. Siapa yang mau presentasikan? Denis, silakan maju ke depan Denis. Oke, lanjutkan diskusi kami yang pertanyaan pertama. Pertama, bagaimana mengkaji dalam kasih? Kan itu tadi sudah menjelaskan bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Berarti kita juga harus mengasihi satu sama yang lain. Terus bagaimana dengan nomor yang kedua, yaitu akibat jika seseorang tidak mencintai. Jika seseorang tidak mencintai kita, berarti sama saja ia tidak mencintai Tuhan. Terima kasih Denis dan karya untuk sekali jawaban kalian. Teman-teman, di dalam kasih yaitu kita harus mengerti dulu kenapa kita harus saling mengasihi. Ketika kita mengasihi, maka Tuhan Yesus pasti akan mengasihi kita. Nah, akibatnya yaitu Tuhan Yesus tidak akan tinggal di dalam kita. Kita tidak akan merasakan kasih Tuhan Yesus itu. Jadi anak-anak kita harus saling mengasihi. Nah, di sini kita ada tugas proyek tentang kasih akan menjadi tugas kalian dengan kelompok yang sama. Nanti kita akan ada tugas proyek, yaitu yang pertama itu kita ada tugas yaitu proyeknya itu aksi kasih, yaitu yang artinya yaitu kita melakukan sebuah aksi kasih, di mana contohnya itu ke panti asuhan. Apa yang kita lakukan itu membagikan makanan atau minuman atau penggalangan dana kecil kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah tugas proyek untuk kalian. Kalian akan melakukan tugas ini dan memberikan hasil evaluasi sebulan nanti sama ini pasti kita lakukan untuk 2 minggu lagi. Ini tugasnya agak panjang. Ibu akan memberikan waktu selama 2 minggu pengerjaannya karena ini agak berat. Jadi kalian harus melakukan tugas proyek ini dengan kelompok yang sudah dibagikan tadi 2 kelompok. Gak apa-apa kan jangan dengan diri cuma 2 orang? Gak apa-apa, oke. Jadi kita akan melakukan aksi tujuannya adalah untuk menemukan bagaimana kerjasama kalian, bagaimana juga cara kalian memberikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Sebelum itu, Ibu mau merefleksikan pembelajaran kita. Hal yang paling berkesan tentang kasih Kristus dalam Yohanes 15 ayat 9 ini, yaitu bagaimana cara kita saling mengasihi satu dengan yang lain, berkorban dengan teman kita ketika kita mengasihi dia, bagaimana bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Nah, Ibu mau minta kalian berkomitmen selama 1 minggu ke depan sebelum kalian masuk ke kelas ini untuk minggu depan, kalian memiliki komitmen yaitu bagaimana saya akan menanamkan kasih Kristus dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu komitmen penuh kalian. Sekarang kalian harus cari apa komitmen kalian sepanjang minggu ini. Kasih apa yang akan kalian lakukan. Nah, setelah itu kalian akan tuliskan secara spesifik tindakan kalian kasih itu dan kita akan evaluasi sejak minggu depan. Jelas?
Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh menyelesaikan mata pelajaran kami agama Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami akan pulang, kiranya Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, Dan. Sekian pembelajaran kita pada sore hari